Jagal Bupati. Kisah Bayu Gendeng. Pagi itu, udara terasa sejuk. Embun masih bergelayut di dedaunan ketika Bayu, Bondet, dan Nandar memacu dua sepeda motor menuju desa Watu Gagak. Bayu berboncengan dengan Bondet, sementara Nandar memimpin perjalanan dengan mengendarai motornya. Ia memang sudah hafal jalur menuju desa terpencil itu karena sudah beberapa kali menyambanginya. Perjalanan terasa menyenangkan. Mereka melintasi jalanan desa yang masih alami, sawah-sawah hijau membentang di kanan kiri dihiasi burung-burung kecil yang berterbangan dengan bebas. Hutan-hutan yang rindang menjadi latar perjalanan mereka, memberikan nuansa damai dan memanjakan mata. Desa Watu Gagak memang tersembunyi jauh di pelosok Boyolali dan butuh waktu hampir 2 jam untuk bisa mencapainya karena memang jalan menuju desa itu cukup berliku dan berbatu. Begitu mereka mulai memasuki desa Watu Gagak, mereka merasakan suasana di sekitarnya berubah seolah mereka dibawa kembali ke peradaban masa lampau. Rumah-rumah penduduk terlihat sederhana, sebagian besar terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Tidak ada kabel listrik yang menjuntai di tiang-tiang karena desa itu memang belum dialiri listrik. Hanya ada satu genset yang menyala untuk keperluan tertentu saja. Dan bisa dipastikan, ketika malam tiba, desa ini akan tenggelam dalam gurita. Ketiganya mengarahkan motor menuju jalan utama desa. Suasananya sangat sepi, bahkan terlalu sepi untuk sebuah pemukiman. Beberapa rumah terlihat terbengkalai, jendela dan pintunya terbuka seperti sudah lama tidak dihuni. Kandang-kandang ternak pun berantakan, menunjukkan bahwa aktivitas warga di desa ini tidak seperti biasanya. Setelah beberapa menit berkendara, mereka tiba di bagian tengah desa yang sedikit lebih padat di sana. Mereka melihat beberapa warga duduk santai di pos ronda. Wajah-wajah mereka tampak letih, yang menunjukkan bahwa mereka tak tidur semalaman ini. Bayu dan yang lain masih berkendara dengan tenang, membelah jalan desa yang sempit dan berbatu. Namun tiba-tiba perjalanan mereka terganggu ketika sekelompok pria muncul dan menghadang perjalanan mereka. Wajah mereka kaku dan tak ramah, dan terlihat jelas masing-masing dari mereka tampak membawa senjata di pinggang. "Berhenti!" seru salah satu dari mereka dengan suara lantang. "Katakan siapa kalian? Dan apa keperluan kalian datang ke desa ini?" Bayu, Bondet, dan Nandar segera turun dari motor dengan sikap tenang. Bayu melangkah maju memperkenalkan diri. "Maaf mas, perkenalkan, nama saya Bayu, ini Bondet, dan yang satu lagi Nandar. Kami kesini untuk mencari orang yang namanya Sarno dan juga Samin." Mendengar nama-nama itu, para pria itu tampak terkejut. Mereka saling pandang, lalu berbisik-bisik pelan. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka mulai melangkah maju. Ekspresinya mulai melunak. "Oh, kalian ini Mas Bayu dan Mas Bondet ya? Maafkan kami, tapi kedatangan kalian memang sudah ditunggu-tunggu oleh Pak Lurah." Bayu seketika mengerutkan kening, bingung. "Pak Lurah? Sejak kapan aku kenal Pak Lurah di sini?" Pria itu tersenyum tipis. "Pak Sarno, orang yang Mas cari itu adalah lurah di sini, dan beliau sudah berpesan kepada kami untuk menyambut kalian dan mengantar kalian langsung ke rumahnya." Bayu dan Bondet hanya bisa melongo terkejut dengan kenyataan yang baru mereka ketahui. Sementara Nandar tersenyum kecil melihat kedua temannya yang melongo seperti itu. "Orang dengan tingkah laku selengean kayak gitu ternyata lurah, Det," bisik Bayu setengah geli. "Iya Bay, tapi aku yakin semua ini sudah direncanakan sejak awal. Kayaknya kita memang dituntun untuk datang ke sini. Aku ngerasa kita akan mengalami petualangan seru nih," balas Bondet berbisik juga. "Weh, mantap dong. Aku juga makin penasaran sama kasus pembunuhan itu. Kita harus bongkar semuanya, Det," jawab Bayu antusias. "Siap, Bay." Bayu lalu menoleh ke arah Nandar yang sejak tadi terdiam. "Kamu mau ikut Nandar atau pulang? Soalnya ini bisa jadi bahaya. Berani gak?" Wajah Nandar sempat berubah sedikit tersinggung, namun dengan cepat ia menjawab dengan tegas. "Aku ikut, Cuk.
Walaupun aku nggak sekuat kalian, tapi aku juga pingin ngerasain petualangan. Aku nggak mau hanya terus jadi penonton. Bayu tersenyum dan menepuk bau Nandar. Bagus, ya wes, sekarang mari kita ke rumah Palura. Mereka bertiga kemudian mengikuti pria desa itu menuju ke rumah Palura. Rumah itu berada agak menjorok ke dalam, lebih besar dan lebih rapi dibandingkan rumah warga lainnya. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Pak Sarno yang berdiri di beranda. Wah, 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 kalian akhirnya datang juga. Selamat datang di Watu Gagak, ujar Pak Sarno ramah. Namun sambutan itu langsung disambut dengan amarah Bayu. Woi, Asu, balikin uang bondet. Dasar tukang tipu, seru Bayu tajam. Ya, kembalikan uang saya. Sampean kira gampang ngumpulin uang 1 juta? Wedus, sambung bondet dengan nada tinggi. Pak Sarno hanya tersenyum santai, seolah tak terpengaruh oleh amarah mereka. Sabar dulu, uang kalian pasti akan saya kembalikan. Saya memang sengaja melakukan itu supaya kalian berdua mau datang ke sini, karena saya sedang butuh bantuan kalian. Bayu menyipitkan mata, ia curiga. Bantuan? Bantuan apa? Pak Sarno mengangkat tangannya pelan. Tenang dulu Mas Bayu, nanti saya jelaskan. Sekarang kita ngopi dulu. Apa kalian kangen sama kopi buatan Baningrum? Waduh, kopi buatan Ningrum? Jelas mau dong, pasti mantap soalnya. Saud Bayu yang mendadak menjadi ramah dan langsung mengambil tempat duduk di kursi kayu di teras rumah Palura. Bundit dan Nandar mengikuti, lalu duduk bersisian sambil mengamati rumah kayu jati yang berdiri kokoh di depan mereka. Rumah itu tampak megah, meskipun sudah berusia tua. Tak lama kemudian, seorang pria setengah bayang muncul dari dalam rumah. Ia membawa nampan berisi 5 gelas kopi panas. 2 gelas disiapkan untuknya dan Palura, sisanya untuk Bayu dan juga teman-temannya. Namun, seketika mata Bayu dan Bundit membelalak. Pria yang kini berjalan perlahan ke arah mereka adalah orang yang selama ini mereka cari. Dia adalah Pak Samin, pria tua konyol yang katanya adalah HRD PT Sukses Kita Bahagia. Loh, kirain Ningrum yang bawain kopi. Lah, malah muncul si bapak HRD KW. Tukas Bondet dengan nada sinis. Bayu langsung tertawa terbahak-bahak. Asem tenan, aku itu harusnya marah, tapi entah kenapa setelah melihat kalian kok aku malah pengen ketawa. Pak Samin hanya terkekeh bersama Pak Sarno. Dengan santai Pak Samin meletakkan kopi di hadapan mereka. Silakan diminum Mas, ini bukan kopi loh, cuma air got yang direbus. Katanya sambil terkekeh lagi mencoba mencairkan suasana. Bapak ini suka bercanda ya, kata Bayu menyambut. Namun Nandar menatap gelasnya dengan curiga. Beneran ini air got, Bay? Bisa jadi, wong dia memang orang gila. Siapa tahu kita ini beneran dikasih air got. Timpal Bayu dengan nada selengean. Udah minum aja Ndar, paling mereka cuma bercanda, saut Bondet. Monggo dinikmati dulu, kita ngobrolan nanti aja setelah ngopi. Pak Sarno tenang, mereka pun mulai meminum kopi masing-masing. Saat itu tatapan Pak Sarno dan Pak Samin berubah. Pandangan mereka tajam memperhatikan ketiganya yang sedang menyeruput kopi. Wah, mantap banget ini kopinya. Ini kopi merek apa sih Pak? Enak tenan, tanya Bayu dengan semangat. Iya Bay, enak banget ini, aromanya juga kuat, ujar Bondet setuju. Namun berbeda dengan mereka, Nandar tiba-tiba tersedak. Ia memuntahkan kopinya sambil meringis. Kopi apaan ini? Pahit banget, jangan-jangan ini beneran air got, teriaknya. Bayu langsung meraih gelas milik Nandar dan mencicipinya. Pak Sarno dan Pak Samin saling berpandangan. Wajah mereka menegang sejenak sebelum kembali tersenyum kaku, seolah menyembunyikan sesuatu. Gak pahit kok, kopimu mantep gini Dar, kata Bayu sambil tersenyum berusaha menenangkan suasana. Bondet diam-diam mencermati perubahan ekspresi dari orang tua di hadapannya, tapi ia belum mampu menebak apa yang tersembunyi di balik senyuman itu. Maaf Pak Sarno, maaf Pak Samin, teman saya ini kayaknya nggak terlalu doyan kopi. Doyannya susu jendel liar. Susu kuda liar maksudnya. Ujar Bayu cepat-cepat. Ya kan Dar? Nandar seketika menepuk pundak Bayu. Cangkem murah sopan Bay.
Bisa-bisanya kamu ngomong gitu di depan Pak Lurah, sentak Nandar setengah berbisik. Bayu hanya cengengesan, seolah tak ada rasa penyesalan di wajahnya. Sedangkan Pak Sarno membalas dengan senyuman tipis. Begitu pula Pak Samin, mereka tampak bisa memahami. Tidak apa-apa Mas, kata Pak Sarno. Kalau begitu, mari kita lanjut. Sudah saatnya saya sampaikan tujuan sebenarnya kami mengundang kalian ke sini. Bayu, Bondet dan Nandar langsung menegakkan tubuh. Ketiganya bersiap menyimak dengan penuh perhatian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Lanjut Pak Sarno. Nama saya Sarno, lurah yang sudah menjabat selama 2 periode di desa Watu Gagak. Sedangkan Pak Samin ini adalah carik desa kami. Beliaulah yang selalu membantu saya dalam urusan administrasi dan hal-hal penting lainnya. Pak Samin mengangguk, wajahnya berubah serius. Kami tak ingin bertele-tele. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah rahasia besar desa kami, dan kami memutuskan untuk membagikannya hanya pada orang-orang yang bisa kami percayai. Pak Sarno terdiam sejenak. Dia menarik nafas panjang, lalu menatap lurus ke arah depan seolah sedang membayangkan apa yang akan ia ceritakan. Beberapa bulan terakhir, desa kami ini diteror oleh sosok misterius yang muncul ketika malam tiba. Sudah 2 keluarga yang menjadi korban. Ayah, ibu, anak, semuanya dibantai tanpa ampun. 3 warga lainnya juga ditemukan tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Saat mereka mencoba mencari tahu tentang kasus ini, ujar Pak Lurah perlahan membuka ceritanya. Bayu, Bundit dan Nandar menatap Pak Sarno dengan wajah tegang. Nafas mereka tertahan. Pembunuh itu bukan manusia biasa, lanjut Pak Lurah, suaranya pelan namun tegas. Polisi sudah turun tangan, tapi tidak ada hasil hingga kini. Tak satu pun jejak yang berhasil ditemukan. Dan karena desa kita terpencil, tak banyak orang yang peduli, seolah-olah nyawa kami tak berharga. Pak Lurah menatap mereka bertiga dengan sorot mata yang tajam dan dalam. Namun yang paling menakutkan adalah apa yang dikatakan oleh Mbak Karso, sesepuh desa kami. Menurutnya, pembunuhan ini bukanlah sekedar kejahatan biasa. Dia percaya bahwa semua ini berkaitan dengan seseorang yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Seseorang yang telah menyerahkan dirinya kepada para iblis penghuni Arcapada. Arcapada? Apa itu Pak? Tanya Bayu cepat penasaran. Arcapada adalah alam gaib, dunia bawah tempat para lelembut bersemayam. Di sana tinggal makhluk-makhluk penuh dosa, para roh pendosa yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jawab Pak Sarno. Ia kembali menarik nafas lalu melanjutkan. Mbak Karso berkata bahwa pembunuhan ini berkaitan dengan kejadian ratusan tahun silam, di mana di desa ini pernah muncul seorang pembunuh legendaris yang sangat ditakuti. Dan sekarang ia telah terlahir kembali dalam wujud baru serta membawa kekejaman yang lebih mengerikan. Dia bukan manusia sepenuhnya. Dia adalah makhluk setengah iblis bertubuh manusia, namun berkepala kerbau. Orang-orang menyebutnya Jagal Kebopati. Jagal Kebopati, ulang Bayu lirih, suaranya diliputi oleh kebingungan. Pak Sarno mengangguk pelan. Iya Le, dia bukan pembunuh biasa. Setiap nyawa yang dihabisi, dia persembahkan kepada para iblis Arcapada. Sebagai imbalan, ia mendapatkan kekuatan yang luar biasa demi untuk membalas dendam. Keheningan menyelimuti ruangan, angin seolah enggan untuk bergerak, suasana mendadak terasa berat. Dengarkan baik-baik, kata Pak Sarno, suaranya berubah lebih dalam. Akan kuceritakan bagaimana semua ini bermula. Ratusan tahun silam,
Sebelum Majapahit menjadi kerajaan besar, Raden Wijaya yang terasing di sebuah hutan membentuk sebuah perkampungan kecil. Di perkampungan itu, ia tengah merancang kekuatan untuk membalas kehancuran Singasari, kerajaan yang dipimpin oleh mertuanya yang bernama Kertanegara yang saat itu dibinasakan oleh Jayakatwang. Untuk membangun pasukan, Raden Wijaya mengirim utusan ke pelosok negeri mencari pendekar-pendekar sakti. Salah satu tujuan mereka adalah daerah Watu Gagak yang dikenal memiliki 5 pendekar hebat. Kelima pendekar itu akhirnya bersedia bergabung dan pergi ke Majapahit. Namun, setibanya di sana, salah satu dari mereka dianggap belum cukup kuat. Dia masih terlalu muda, bernama Mahesa Gatra. Ia diminta kembali untuk berlatih lebih keras. Mahesa kecewa. Ia merasa dipermalukan. Kekecewaan itu makin membesar ketika ia mendengar bahwa Majapahit menang melawan Kediri dan keempat sahabatnya diangkat menjadi prajurit istana. Sejak saat itu, rasa kecewanya berubah menjadi dendam yang membara. Ia mengembara, belajar ke berbagai padepokan hingga ke tempat-tempat terlarang demi memperdalam ilmu kanuragan. Suatu hari, saat bertapa di hutan angker, Mahesa didatangi oleh makhluk gaib berbentuk kerbau berwarna hitam legam. Lelembut itu mengaku berasal dari Arcapada dan menjanjikan kekuatan tak tertandingi. Tapi dengan satu syarat, Mahesa harus melakukan dosa yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dendam telah membutakan nuraninya. Mahesa menyetujui syarat itu. Ia memilih jalan kegelapan. Dia mulai membunuh orang-orang terdekatnya, istrinya, orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan anak kandungnya sendiri. Semuanya dibunuh dengan cara yang paling kejam dan tak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Setiap nyawa yang melayang menjadi persembahan bagi para iblis Arcapada hingga akhirnya kekuatan kegelapan mengalir dalam darah Mahesa. Ia menjadi makhluk setengah iblis dan ketika ia beraksi, dia merubah kepalanya menjadi kepala kerbau sesuai dengan iblis yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan dalam wujud itu, ia mati rasa. Tak ada lagi belas kasihan karena penampilannya itu orang-orang menjulukinya Jagal Kebopati. Ada juga yang berkata, ketika berubah wujud, ia melihat manusia seperti hewan ternak sehingga ia tega membunuh manusia itu dengan sangat kejam. Sejak saat itu, ia terus dan terus melakukan pembunuhan demi imbalan kekuatan dari penghuni Arcapada. Dendam dan keserakahannya akan kekuatan membuat ia gelap mata. Padahal ia sedang disesatkan oleh iblis agar dia menjadi makhluk yang penuh dosa sehingga dia nantinya menjadi penghuni neraka. Setelah mendapatkan kekuatan iblis dan ajian legendaris bernama Lembu Sekilan, Mahesa kembali ke Majapahit. Ia ingin membalas dendam pada keempat sahabatnya sehingga ia pun menantang keempat pendekar itu duel hingga mati. Terjadilah pertempuran hebat antara Mahesa dan keempat pendekar itu. Pertarungan berlangsung lama dan juga sengit. Pada akhirnya Mahesa berhasil dikalahkan dan tewas di tangan mereka meskipun keempatnya juga terluka parah. Setelah kematian Mahesa, keempat pendekar itu memilih mundur dari istana dan hidup tenang di kampung Watu Gagak. Namun, kekuatan iblis tak pernah benar-benar padam. Roh Mahesa tak bisa kembali pada Tuhan. Dia menjadi penghuni di Arcapada, terjebak di dalam alam gaib tempat para pendosa berada, menunggu neraka yang telah dijanjikan untuk mereka. Namun, dendamnya tak pernah padam. Hingga akhirnya, ia memilih seseorang untuk menjadi penerusnya. Orang itu diberi sebagian kekuatan Mahesa dan tugas untuk membalas dendam kepada keturunan 4 pendekar yang dulu mengalahkannya. Dan kini, satu persatu, keturunan itu mulai dibunuh. Bayu dan teman-temannya tercengang. Mata mereka membelalak ngeri. Jadi, yang diincar itu adalah keturunan 4 pendekar itu ya? Aku paham nih sekarang. Terus, apakah keturunan 4 pendekar itu masih tinggal di desa ini, Pak? Tanya Bayu dengan nada serius. Ya, dan 2 keluarga telah musnah beberapa bulan yang lalu, jawab Pak Sarno. Kini hanya tinggal 2
Dan salah satunya adalah aku. Sunyi, tak ada suara, bahkan daun pun solangkan untuk bergoyang. Pak Sarno menatap mereka dalam-dalam. Jadi Pak Lurah dalam bahaya dong, tanya Bayu nyaris tak percaya. Iya Le, bukan hanya aku, tapi juga keluargaku, anakku dan istriku sudah kuungsikan ke tempat yang lebih aman. Tapi sebagai lurah, aku tak bisa meninggalkan desa ini. Itulah sebabnya aku pergi hingga sampai ke Klaten untuk mencari bantuan seseorang yang bisa menolong kami untuk melawan Jagal Kebopati. Loh, si Ningrum itu bukan anak sampean toh Pak? Tanya Bondet ragu. Bukan Le, Ningrum itu adalah anak dari Pak Sutoyo, salah satu korban Kebopati. Dialah satu-satunya orang yang lolos dari pembunuhan Kebopati. Setelah orang tuanya dibunuh, ia mengalami trauma hebat dan sekarang dia dalam pengawasanku. Aku membawanya ke Klaten agar pikirannya tenang, tapi sampai sekarang dia masih murung, senyum pun jarang muncul di wajahnya. Ya, kami mengerti sekarang Pak, ucap Bondet dengan mantap. Dan kami siap membantu Anda. Tapi menurut saya, orang yang dipilih untuk melanjutkan dendam Mahesa ini pasti bukan orang asli Watu Gagak, ucap Bondet dengan tegas dan penuh percaya diri. Sontak ucapan dari Bondet itu membuat Bayu, Nandar, Pak Lurah dan Pak Samin mengarahkan pandangan ke arahnya. Kalau dia orang asli desa ini, sudah pasti dia akan mengetahui kalau Pak Lurah adalah keturunan para pendekar itu. Jarak antara pembunuhan dua keluarga hingga saat ini bisa dikatakan cukup lama. Itu menjelaskan bahwa orang ini tak cukup paham dengan desa Watu Gagak ini, ucap Bondet memaparkan pengamatannya. Semua orang terdiam mendengar ucapan Bondet. Pak Lurah juga tampak terkejut dengan pemikiran dari Bondet. Ya, ucapanmu ada benarnya Le, namun yang jelas dia masih berkeliaran untuk menuntaskan dendam itu. Mungkin sekarang dia tengah mengintai di desa lain. Tapi bila dia tahu siapa aku, dia pasti akan mendatangiku. Pak Sarno mengakhiri ucapannya dengan senyuman kecil sembari matanya menatap Bayu dan yang lain secara bergantian. Bayu, Bundit dan Nandar tertegun sejenak sambil bertatapan mata dengan Pak Lurah. Pak Lurah tersenyum kecil lalu kembali berkata, dan aku yakin dia sekarang sudah tahu kalau aku adalah keturunan 4 pendekar itu dan dia akan segera mendatangiku. Lanjut Pak Lurah sambil menatap ketiga pemuda itu bergantian, seolah Pak Lurah begitu yakin bahwa pembunuh itu akan segera mendatanginya. Bayu dan Nandar sangat terkejut kala mendengar ucapan Pak Lurah, sedangkan Bondet mencoba menerkam makna di balik ucapan itu. Dia tahu bahwa Pak Lurah masih menyembunyikan sebuah rahasia. Mereka semua hening dengan sejenak seolah tenggelam dalam pikiran masing-masing. Bayu yang biasanya cengengesan kali ini tampak terdiam. Dia sadar bahwa lawan yang akan ia hadapi kali ini adalah musuh yang cukup kuat. Tak lama kemudian terdengar suara bisikan dari Eyang Hanggareksa di telinga Bayu. Lawanmu kali ini cukup tangguh Le. Mereka yang terikat perjanjian dengan Arcapada tak bisa dipandang remeh. Aku yakin kedepannya kita akan banyak menghadapi orang-orang yang bersekutu dengan iblis dari Arcapada. Kita harus hati-hati. Asem, kok muncul mulu ya orang-orang jahat, dan tiap kali muncul selalu semakin kuat. Wedus, padahal aku juga ingin kerja kan kayak orang-orang banyakan, terus nikah. Ya kalau kayak gini, kapan aku nikahnya? Taek lah. Sabar, itu sudah resiko. Kalian itu diberi anugerah kekuatan, ya harus menggunakan kekuatan itu untuk kebajikan. Yo, aku nggak butuh ceramahmu, kakek mesum, ketus Bayu. Pak Lurah kemudian mendekati mereka bertiga, menyalaminya sambil menatap mereka satu persatu secara bergantian. Namun Bundit merasakan ada hentakan kecil saat ia bersalaman dengan Pak Lurah. Menandakan ada isyarat tertentu yang langsung bisa ditangkap oleh Bondet. Yowes, mumpung hari masih siang, silakan kalian bertiga beristirahat di rumah yang sudah kami siapkan. Nanti setelah hari mulai gelap, kita akan kembali berkumpul untuk berjaga hingga pagi tiba. Mereka bertiga hanya mengangguk, lalu berjalan keluar rumah Pak Lurah mengikuti salah satu warga yang menunjukkan rumah untuk tinggal mereka.
Tiba di rumah itu, Bayu segera masuk dan merebahkan badannya. Dia langsung terlelap ketika kepalanya ia rebahkan di lantai, sedangkan Nandar menuju kamar mandi untuk buang air. Namun berbeda dengan Bondet, sedari tadi ia tampak gusar. Dia tahu masih ada hal yang ditutupi oleh Palura, apalagi saat bersalaman tadi dia seolah menerima sebuah pesan yang tak tertulis dari Palura. Lalu tanpa berpamitan kepada teman-temannya, dia pun keluar dari rumah itu dan kembali ke rumah Palura. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya masih ditutupi oleh Palura. Tiba di teras rumah Palura, Bondet sudah disambut oleh Pak Samin. Ia duduk di kursi sambil merokok dengan santai di teras itu, seolah dia tahu bahwa Bondet akan kembali ke rumah Palura. Sesuai dugaan kami, kau datang lagi kemari. Apa kau sendirian? Tanya Pak Samin. Ya, aku sendiri Pak, saut Bondet singkat. Silakan masuk, Pak Lurah sudah menunggu. Bondet segera masuk dan di dalam rumah ia sudah disambut oleh Pak Lurah yang duduk di kursi ruang tamu dengan tenang. Bondet menutup pintu dengan perlahan, lalu ia mengambil posisi duduk menghadap Pak Lurah. Aku tahu kamu lebih cerdas dibanding temanmu itu. Ya, dia memang lebih kuat, tapi dia tidak cukup cerdas untuk membaca gimik ataupun gestur wajah seseorang, sehingga aku tahu kau akan datang lagi kemari untuk mencari tahu apa yang belum aku ceritakan, ucap Pak Lurah sambil menatap wajah Bondet. Aku juga sangat tertarik dengan ucapanmu bahwa penerus Kebupati itu bukan warga Watu Gagak dan itu cocok dengan temuan kami. Ya, saya sudah curiga dari awal dengan kopi yang kalian berikan pada kami. Itu semacam tes untuk mengetahui seseorang kan? Tanya Bondet. Ya, kau benar. Pak Lurah mengambil nafas sejenak lalu kembali berkata, kopi itu adalah pemberian Bakarso agar kami bisa menemukan orang yang tepat untuk membantu kami. Aku akan jelaskan sedikit padamu. Rasa kopi itu berbeda-beda, tergantung orang yang meminumnya. Orang awam akan merasakan kopi itu tawar, layaknya seperti air putih biasa. Sedangkan orang sakti yang baik hati akan merasakan kopi itu begitu nikmat, dan orang yang di tubuhnya mengalir kekuatan iblis akan merasakan kopi itu pahit. Bondet membelalakan mata ketika ia mendengar ucapan dari Pak Lurah. Jadi maksud Pak Lurah, saut Bondet setengah tertahan karena keterkejutan. Ya, persis seperti ucapanmu bahwa penerus Kebupati itu mungkin bukan orang asli Watu Gagak. Karena selama kami menyuguhkan kopi itu ke banyak orang, hanya temanmu itulah, Nandar, yang merasakan kopi itu pahit. Aku tak tahu apakah dia Kebupati atau bukan, yang jelas di tubuhnya mengalir kekuatan jahat. Mudah-mudahan aku salah, tapi jika benar, maka dia adalah pewaris kekuatan dari Mahesa Gatra. Maka malam ini dia pasti akan mendatangiku untuk menuntaskan dendamnya, ucap Pak Lurah dengan nada serius. Bondet masih tampak tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tidak mungkin. Tapi bagaimana mungkin dia melakukan semua kejahatan itu? Aku sudah mengenal Nandar sejak lama. Dia terkenal sangat baik dan dia cukup lemah dalam ilmu silat ataupun kanuragan. Jadi bagaimana mungkin, saut Bondet. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, Leh. Apalagi kita ini sedang berhadapan dengan kekuatan iblis besar yang bisa melakukan apapun. Kita harus tetap waspada. Aku telah mempersiapkan rencana untuk melawan dia. Namun, agar rencana itu berjalan, aku membutuhkan bantuanmu. Bondet menarik nafas dalam. Ia mencoba untuk berpikir logis meskipun hatinya masih tak percaya bahwa Nandar adalah dalang di balik pembunuhan ini. Namun kopi yang mereka minum telah menunjukkan kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Meskipun sebagian hati Bondet berharap hasil yang ditunjukkan kopi itu salah. Baik Pak Lurah, apa rencana Anda? Tanya Bondet. Pak Lurah berdiri lalu mendekat kemudian mengutarakan rencananya. Bondet pun menyimak dengan baik-baik rencana dari Pak Lurah. Dia juga mulai menata hatinya agar dia bisa siap menerima kenyataan jika akhirnya salah satu temannya itu terbukti menjadi pembunuh yang saat ini dicari-cari. Baik,
Aku akan menjalani tugas ini sebaik mungkin. Palura menatap wajah Bondet dengan perasaan lega, lalu ia menepuk pundak pemuda itu. Bagus. Malam ini kita jalankan rencana ini. Bisiknya. Bondet menatap wajah Palura, mengangguk perlahan meskipun raut wajahnya masih menampakkan ekspresi tak percaya dengan kenyataan yang baru ia ketahui. Malam tiba. Malam itu, bulan menggantung penuh. Sinar rembulan menyinari malam seolah seperti bola beraksasa yang membuat malam gelap menjadi sedikit terang. Bayu dan yang lain berjaga di pos ronda yang berada di tengah desa. Mereka bercengkrama dengan para warga yang juga ikut berjaga. Nandar terlihat sedikit gusar. Ia lalu mendekat ke arah Bayu yang sedang asyik bermain kartu remi. Baik, aku WC sebentar ya. Mules banget perutku, ucap Nandar. Wes, buruan, ntar brojol di sini repot, jawab Bayu tanpa melihat wajah Nandar karena masih fokus main kartu remi. Nandar pun meninggalkan pos ronda. Namun, tanpa disadari oleh Nandar, mata Bondet terus menatapnya dengan tatapan tajam. Di sebuah rumah yang berjarak 200 meter dari pos ronda terlihat Ningrum sedang berbaring di ranjangnya. Ia terlihat tidur meringkuk di atas ranjang yang diterangi cahaya lentera yang rebah. Sejak kejadian pembunuhan yang menimpa keluarganya, gadis itu tinggal di rumah Padarto, salah satu warga yang masih kerabat jauh dengan ibunya. Gadis itu tampak terbaring dengan tenang di atas ranjang, namun sebuah ketukan keras di jendela kamar membuat tidurnya terganggu. Siapa sih yang ngetuk jendela malam-malam gini? Gumama dalam hati. Ningrum sempat ragu apakah dia harus membuka jendela itu atau tidak. Namun ketukan yang terus tanpa henti membuat ia penasaran dengan siapa yang mengetuk jendela itu. Gadis itu pun kemudian bangkit dan meraih lentera di meja yang tak jauh dari ranjangnya, lalu berjalan menuju jendela kamar untuk membuka jendela itu. Namun langkahnya terhenti. Ketika dia semakin dekat dengan jendela, dia terlihat ragu dan menimbang-nimbang apakah harus membuka jendela atau tidak. Ada rasa tidak nyaman di hatinya. Namun irama ketukan di jendela yang tanpa henti seolah seperti menggerakkannya untuk membuka jendela. Ningrum pun kembali berjalan mendekat ke arah jendela dan perlahan-lahan tangannya meraih pengunci jendela untuk membukanya. Tangannya menarik kunci, lalu mendorong daun jendela itu dengan perlahan. Suara decitan dari jendela yang terbuka memecah keheningan malam. Setelah jendela terbuka sepenuhnya, tak nampak apapun di luar jendela itu, hanya angin dingin yang berhembus menerpa wajah Ningrum. Ningrum mendekatkan lenteranya ke depan jendela, namun cahaya lentera itu pun tak menangkap sosok apapun di depan jendela. Gadis itu sampai melongok keluar, namun tak didapatinya apapun di luar sana. Gak ada orang. Terus tadi siapa yang ngetuk jendela ini? Gumamnya. Mungkin tadi hanya perasaanku saja. Setelah memastikan tak ada apapun di luar jendela, dia pun kembali menutup jendela itu, lalu berbalik badan untuk kembali menuju ranjangnya. Namun ketika ia membalikkan badan, Ningrum terkejut bukan main. Tiba-tiba saja di hadapannya telah berdiri seorang pria asing. Dari sorot cahaya lentera yang rembang, Ningrum dapat melihat bahwa pria itu bertubuh sedang, bertelanjang dada, namun wajahnya tak terlalu nampak karena tak terjangkau oleh cahaya lentera. Dan ketika Ningrum mengangkat lenteranya ke atas, seketika ia terbelalak tak percaya. Dari cahaya lentera yang menyorot itu, dia melihat seraut kepala kerbau yang sangat mengerikan. Dia adalah pria yang sangat ia kenal, pria yang dulu menghabisi keluarganya. Dia adalah Jagal Kebopati. Wajah kerbau yang bertanduk mengerikan terlihat samar dari cahaya lentera yang dibawa oleh Ningrum. Namun bayangan samar wajah itu justru membuatnya semakin mengerikan. Ningrum berteriak, namun dengan cepat Kebupati membungkam mulutnya dengan telapak tangan. Tenang, tenang Ningrum, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya butuh bantuanmu. Ningrum yang dibekap mulutnya yang bisa menggelengkan kepala penuh kekuatan sehingga perlahan air mata terlihat mengalir membasahi pipinya.
Kebupati masih tak melepaskan telapak tangannya di mulut Ningrum. Matanya justru semakin menatap tajam sembari moncongnya bergerak-gerak seolah mengucap mantra. Lalu dengan cepat telapak tangannya mengusap wajah Ningrum. Tak lama setelah mengusapkan tangannya di wajah Ningrum, tiba-tiba saja gadis itu berteriak histeris. Tubuhnya mengejang tak terkendali. Kebupati hanya tersenyum kecil melihat Ningrum yang mengejang di atas lantai kamarnya. Dia membiarkan gadis itu kejang-kejang tak karuan hingga tubuh gadis malang tersebut beberapa kali menghantam ranjang dan lemari. Teriakan dan keributan dari dalam kamar Ningrum membangunkan orang yang tinggal serumah dengan Ningrum. Dengan tergopoh-gopoh, Bu Sum, seorang wanita berusia 40 tahunan, segera mendatangi kamar Ningrum. "Ningrum, kamu kenapa, Dok?" seru Bu Sum sesaat setelah masuk ke kamar Ningrum. Ningrum tak menjawab. Ia masih terus-menerus berteriak histeris. Tubuhnya mengejang dengan hebat. Matanya mendelik menatap langit-langit kamar. Bu Sum tampak panik. Lalu tak lama kemudian datang juga Yuni, anak Bu Sum. "Loh, Ningrum kenapa, Bu?" tanya Yuni sesaat setelah tiba di kamar Ningrum. "Ningrum sepertinya kesurupan, Dok. Kamu buruan panggil bapakmu di pos ronda ya," perintah Bu Sum tanpa banyak bicara. Yuni segera pergi ke pos ronda untuk memberitahu ayahnya dan meminta bantuan kepada para warga yang berada di tempat itu. Yuni berlari sekuat tenaga untuk menuju pos ronda. Sampai ke pos ronda, Yuni yang berlari sambil terengah-engah mengundang perhatian para warga. Loh, ada apa? Lari-larian malam-malam begini, Yun?" tanya Darto, ayah dari Yuni. Yuni mengatur nafasnya yang masih terengah-engah. "Gawat, Pak, gawat. Ningrum kesurupan." Darto bersama Bayu dan yang lain terkejut kala mendengar ucapan Yuni. "Hah, kesurupan? Yowes, ayo kita segera ke sana. Mas Bayu, sampean bisa bantu saya kan?" tanya Pak Darto. "Siapa? Saya siap bantu," jawab Bayu. Lalu mereka semua pergi ke rumah tempat Ningrum berada. Namun Bonde terlihat tenang. Dia tidak ikut rombongan Bayu. Tanpa sepengetahuan Bayu, dia justru memisahkan diri dan berjalan menuju rumah Palura. Dia tahu kejadian ini adalah rencana dari Kebupati. Sedangkan di rumah Palura Sarno tampak duduk tenang di kursi ruang tamu. Ia duduk seorang diri menghadap ke sebuah lentera tua yang menyala redup di atas meja kayu. Cahaya kuning dari api lentera itu menari pelan, memantul di permukaan meja, tembok, dan wajahnya yang terlihat fokus menatap nyala api. Matanya terpaku, pikirannya terpusat pada lidah api kecil yang bergerak dengan tenang. Namun tiba-tiba saja gerakan api itu menjadi liar, bergerak dan berkibar seperti diterpa angin kencang. Meski tak ada angin yang masuk ke ruang tamu itu, brak! Terdengar suara keras mengentak ketika salah satu jendela rumahnya terbuka dengan paksa dan menghantam dinding. Tirainya koyak melambai-lambai digerakkan oleh angin yang menyuak masuk. Palura menoleh cepat ke arah jendela itu dan kosong. Tak ada siapapun di sana, hanya angin malam yang berembus membawa hawa dingin. Ia kembali memandang lentera di depannya. Namun kini ia tidak sendirian. Di balik cahaya lentera berdiri sosok pria berbadan sedang, bertelanjang dada, hanya mengenakan celana panjang usang. Di tangannya yang kekar ia menggenggam sebuah parang besar yang berkilat terkena cahaya lentera. Wajahnya tidak terlihat, tersembunyi di dalam gelap. Namun Palura tak butuh melihat wajahnya untuk tahu siapa dia. Palura mengambil rokok dari sakunya, menyalakan rokok itu dengan tenang, menghisapnya dalam-dalam, lalu ia mengembuskan asapnya ke udara. "Sudah kuduga kau akan datang, Nandar," ucapnya pelan tanpa menatap ke arah sosok yang berdiri di hadapannya. Sosok itu perlahan menunduk, lalu berjongkok hingga wajahnya sejajar dengan Palura. Dari sinilah wajahnya mulai terlihat. Seorang pria berkepala kerbau dengan mata merah membara penuh kebencian. Nafasnya berat dan berembus dari hidung yang besar dan berada tepat di hadapan Palura. Kemudian ia mengusap wajahnya. Lalu dengan sekejap wajah kerbau itu berubah menjadi wajah seorang pemuda-pemuda yang selama ini dianggap baik hati, polos dan lemah. Ya, dialah Nandar.
Nandar adalah sosok bupati yang selama ini meneror warga Watu Gagak. Kini ia menampakkan wajah aslinya ke hadapan Pak Lurah. Wajahnya kini tak terlihat polos dan baik hati, namun tampak licik dan bengis, sangat mirip dengan wajah pembunuh berdarah dingin. "Aku tidak tahu bagaimana caramu mengetahui identitasku," ucap Nandar dengan suara berat dan juga dingin. "Tapi itu tidak penting. Yang jelas, malam ini kau dan Samin harus mati, sehingga aku bisa membalaskan dendam Mahesa. Dan setelah itu, kekuatanku akan sempurna, sehingga tak ada satupun yang bisa menghentikanku." Pak Lurah hanya terkekeh pelan. Ia menghisap rokoknya sekali lagi. "Ternyata kau itu bodoh." Ia mengembuskan asa perlahan. "Aku dan Samin bukanlah keturunan pendekar itu. Cerita itu hanyalah pancingan untukmu. Aku tahu siapa kau yang sebenarnya sejak kau merasa kepahitan saat meminum kopi itu. Lalu aku mengarang cerita agar kau mendatangiku. Dan benar sesuai perkiraanku, kau datang malam ini. Asal kau tahu, dua keturunan pendekar itu sudah kami amankan dan kau tak akan pernah menemukannya. Dan kaulah justru yang akan mati malam ini, Nandar." Bajingan! Amarah Nandar meledak. Ia menarik parangnya, lalu mengayunkannya ke arah wajah Pak Lurah dengan kecepatan tinggi. Kilatan logam memantul di cahaya lentera, namun cang! Parang itu tertahan di udara. Sebilah keris menangkisnya benturan dua benda tajam itu sampai memercikan api kecil. Suara logam beradu menggema keras dalam ruangan. Nandar terpental sedikit, mundur satu langkah terkejut. Di samping Pak Lurah kini berdiri seorang pemuda, ya dialah Bondet. Bondet menatap Nandar dengan tatapan tajam dan wajah penuh kemarahan. Di tangannya tergenggam keris getiap itu yang mengkilat memerah di tengah gelapnya malam. "Bangsat kau, Nandar. Ternyata kau dalang dari semua kekacauan ini," desis Bondet penuh emosi. Nandar maju perlahan lalu tertawa nyaring. Suaranya menggema hingga ke langit-langit rumah. "Ya, ya, akulah yang membantai dua keluarga di desa ini. Dan sekarang kalian tidak akan pernah bisa meremehkan aku lagi. Aku bukanlah pemuda pengecut. Akan aku buktikan bahwa aku mampu memiliki kesaktian sehingga aku bisa mengalahkan kalian. Tujuanku setelah tugas ini selesai, aku ingin membunuh kalian berdua, sekaligus guru kita yang sok suci itu yang selalu merendahkanku," seru Nanda meninggi. "Sial, hanya karena masalah sepele kau sampai tega membunuh banyak orang. Bajingan!" "Alah, bagimu itu mungkin hanya sepele, tapi bagiku tidak. Aku sangat tersiksa karena selalu dianggap lemah. Bahkan orang tua, mertua, dan istriku juga mengatakan bahwa aku lemah. Aku bukan orang lemah dan sudah kubuktikan bahwa aku kuat. Aku sangat kuat hingga aku mampu membunuh orang-orang yang menghina aku, termasuk keluargaku sendiri." Bondet terkejut kala mendengar ucapan dari Nandar. "Bangsat, ternyata kau membunuh keluargamu sendiri." "Ya, karena aku mengikuti jalan Mahesa Gatra dan kini aku hampir menjadi dia seutuhnya. Dan ketika aku telah sekuat dia, kalian tidak akan pernah bisa menggores kulitku," ucapnya Ponga. Tak butuh waktu lama, Bondet langsung menerjang. Ia melompat ke arah depan dengan cepat. Tubuhnya berputar di atas. Keris getip itu berkilat saat ia mengayunkannya dari atas ke bawah. Serangan itu nyaris mengenai dada Nandar, tapi lawannya itu dengan gesit menangkisnya dengan parang. Dentuman logam terdengar dengan keras. Keduanya terpental lalu kembali berdiri. Nandar kini terlihat merendahkan tubuhnya, mengambil posisi berkuda-kuda. Matanya tajam menatap Bondet, sementara jemarinya mencengkram gagang parang dengan kuat. Angin malam berdesir pelan, seolah menahan nafas menanti dentuman berikutnya. Lalu dalam sekejap tubuh Nandar melompat. Tubuhnya melesat bagai anak tanah dan parang di tangannya menyabet dengan kecepatan mengerikan. Sabetan itu begitu cepat dan bertenaga hingga menciptakan desing tajam yang membelah udara.
Namun Bondet dengan gerakan tubuh yang tak kalah luar biasa menunduk sambil melakukan kayang ke belakang. Gerakannya luas dan sangat lentur. Tubuhnya seolah tidak memiliki tulang, seenteng kapas yang ditiup angin. Rambutnya berkibar saat sabetan parang Nandar melesat di atas dan hampir saja mencium kulit dadanya. Parang Nandar melanjutkan lintasannya tanpa mengenai sasaran, namun efeknya tak main-main. Energi dari sabetan itu menembus udara dan menghantam tembok kayu di belakang Bondet. Suara kayu terbelah terdengar dengan jelas diiringi serpian papan yang terlempar. Sebuah bekas sayatan panjang dan juga cukup dalam terukir di permukaan tembok menjadi bukti kedahsyatan serangan itu. Belum sempat Nandar mengubah posisi, Bondet sudah melompat ke arah depan. Dalam satu putaran cepat di udara, kakinya menghantam punggung Nandar dengan tendangan yang kuat dan tepat sasaran. Tubuh Nandar seketika terpental dan menuju tembok yang sama dengan bekas sayatan tadi. Namun Nandar bukanlah lawan sembarangan. Dalam sepersekian detik sebelum menyentuh tembok, dia mengentakkan kedua kakinya di lantai dan melesat kembali ke udara. Tubuhnya memutar dan dengan raungan penuh amarah ia kembali mengayunkan parang ke arah Bondet. Kali ini sabetan Nandar tanya satu, dia menghujamkan beberapa tebasan cepat. Dalam sekali lompatan parangnya meliuk, menebas dari atas, dari samping, bahkan menyerong dari bawah. Namun Bondet dengan keris getip itu di tangannya menahan setiap serangan dengan refleks tajam dan ketenangan luar biasa. Setiap benturan senjata menghasilkan percikan api. Suara dentang logam yang menggema mencabik-cabik keheningan malam. Cerang, cerang. Suaranya bertubi-tubi, keras dan juga cepat. Ujung-ujung senjata nyaris tak terlihat saking cepatnya mereka bergerak. Setiap tebasan dan juga tangkisan menghasilkan benturan energi yang sangat kuat. Gerakan mereka seolah seperti tarian maut, penuh ketegangan, penuh dengan kekuatan. Lantai di bawah kaki mereka bergetar akibat hentakan. Benda-benda di rumah Pak Lurah berjatuhan karena hempasan benturan energi mereka. Tak ada kata, tak ada teriakan, hanya desahan nafas yang berat, suara angin terbelah, dan senjata yang terus berdenting berbaju dalam kecepatan yang hanya bisa diikuti oleh mata-mata terlatih. Pak Lurah tertegun melihat pertarungan itu. Matanya membelalak dan terlihat kesulitan mengikuti kecepatan pertarungan antara Bondet dan Nandar. Luar biasa, baru kali ini aku menyaksikan pertarungan yang begitu hebat, gumamnya dalam hati. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bayu Gendeng. Wow, sesuai janji ya. Seminggu sekali untuk kisah Bayu Gendeng dan benar-benar sampai habis nih di part Jagal Kebopati. Dan bagaimana di episode kali ini Bayu dan Bondet. Wah, ini Bondet. Memang Bayu itu apa ya? Secara keilmuan kanuragan silat Bayu lebih kuat, tapi memang secara kecerdasan jelas Bondet di atas Bayu. Dan di sini Pak Lurah itu sudah paham tuh akan hal itu, Pak Lurah Sarno ya teman-teman ya. Dan bagaimana di sini seorang Jagal Kebopati ternyata adalah orang yang muncul dari masa lalu, yaitu Mahesa pada zaman kerajaan Majapahit, yang mana dia hatinya diliputi dendam karena merasa kecewa tidak terpilih sebagai prajurit kerajaan. Di situ dia akhirnya bersekutu dengan iblis dan dengan itu dia menantang teman-temannya itu. Waduh, jadi seperti apa ya? Pengen pembuktian diri. Dan bagaimana di sini keren. Saya suka banget nih Mas Jaki ya. Jadi dia Mahesa itu kayak bereinkarnasi dan memilih tubuhnya si Nandar. Karena Nandar ini hampir mirip sama Mahesa. Saya benar-benar nggak nyangka di sini bagaimana di episode pertama kemarin Nandar itu dijelaskan bahwa dia orang yang baik. Dia memang terlihat lemah dalam hal silat dan ilmu kanuragan, tapi dia orang yang baik dan rajin dan sangat berbakti kepada gurunya. Tapi ternyata di situ dia menyimpan rasa apa ya? Dia juga pengen gitu kayak yang lain, dan sampai akhirnya dia memilih bersekutu dengan sosok Jagal Kebopati, yang mana di sini dia sampai menghabisi seluruh keluarganya, juga mirip dengan apa yang dilakukan oleh Mahesa demi untuk mendapatkan kekuatan. Dan juga yang paling penting kalau menurut saya ingin pengakuan. Inilah yang apa ya, yang sulit dikontrol oleh manusia adalah ketika manusia ingin pengakuan, padahal nggak butuh pengakuan, ya kita jalani aja begitu. Di sini plot twist ya kalau menurut saya ya. Dan di sini Lurah Sarno pinter banget. Dia tahu nih ketika dikasih kopi
Nandar doang yang merasa pahit, dan orang yang pahit ini adalah orang yang berhati jahat, dan dia dari situ langsung, oh pasti dia nih jagal kebupatinya, sehingga di situ dia mereka bagaimana mereka sebuah fakta bahwa dia bilang saya adalah keturunan dari keempat pendekar itu, dengan harapan si Nandar ini akan muncul dalam wujud jagal ke bupati, dan itu benar-benar terjadi. Wah keren banget. Padahal Nandar udah mempersiapkan tuh. Dia bikin ningrum berteriak menjerit histeris sehingga pada malam hari, sehingga seluruh perhatian warga maupun Bayu dan Bondet itu beralih kepada mereka, tapi ternyata di sini Bondet sudah tahu dan Bondet akhirnya menghadapi. Wah makin seru aja. Minggu depan langsung kita gas untuk part ketiganya kisah dari Bayu Gendeng ini. Bagaimanakah? Apakah Bondet berhasil mengalahkan jagal ke bupati? Kita tunggu minggu depan. Terima kasih Mas Jaki Aisar ya. Sesuai dengan janji Mas Jaki akan konsisten dan 1 minggu sekali minimal untuk upload kisah Bayu Gendeng. Terima kasih Mas Jaki Aisar, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain ya, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu, agar nantinya bisa juga dinikmati oleh teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.